Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nurul Hidayati. Saya dari kelas A2 Manajemen. Tujuan saya membuat materi ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran. Teori penawaran di sini akan saya bagi menjadi 7. 1. Pengertian penawaran. 2. Hukum penawaran. 3. Skedul penawaran. 4. Kurva penawaran. 5. Fungsi penawaran. 6. Pergerakan kurva. 7. Pergeseran kurva. Pengertian penawaran. Penawaran adalah permintaan akan wujud apabila ada barang-barang dan jasa-jasa yang disediakan oleh penjual. Berikut faktor-faktor yang diperhatikan oleh penjual dalam kegiatan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang-barang lain. 3. Biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi. 4. Teknologi yang digunakan. 5. Intervensi pemerintah termasuk pajak. 6. Tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut. 7. Keadaan alam. Hukum penawaran. Hukum penawaran mengatakan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang, dengan asumsi ceteris paribus atau hal-hal lain yang dianggap tetap. Skedul penawaran dapat dilihat pada tabel 2.2, harga barang X dan jumlah barang X yang ditawarkan adalah searah atau positif. Artinya, jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan juga akan ikut turun. Hal ini berlaku untuk sebaliknya. Kurva penawaran. Pada gambar 2.4 dapat dilihat bahwa kurva penawaran ini mengalami kemiringan selalu positif, yaitu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, jika harga barang X mengalami kenaikan, maka jumlah barang X yang ditawarkan juga akan semakin bertambah. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan matematis antara independen variabel, variabel bebas yaitu harga, dependen variabel, variabel terikat yaitu jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. QSX sama dengan FBX, QSX sama dengan jumlah barang X yang ditawarkan, PX sama dengan harga barang X. Fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah barang X yang ditawarkan tergantung dari harga barang X itu sendiri. Contoh, fungsi penawaran QSX sama dengan 2PX min 2. Menurut fungsi ini, jika harga barang X adalah Rp6, maka jumlah barang X yang ditawarkan 10. Tetapi, jika harga barang X turun menjadi Rp5, maka jumlah barang X yang ditawarkan juga akan ikut turun menjadi 8. Hal ini berlaku untuk seterusnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah barang X yang ditawarkan akan ikut turun jika harga barang X itu sendiri juga mengalami penurunan. Karena dalam kenyataannya, jumlah suatu barang yang ditawarkan tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka, fungsi penawaran sebagaimana ditulis di slide sebelumnya dapat diperluas menjadi sebagai berikut. QSX sama dengan FBX, BY, BF, M, N, dan T. BX sama dengan harga barang X. BY sama dengan harga barang-barang lain substitusi atau komplementer. BF sama dengan harga faktor produksi. M sama dengan teknologi. N sama dengan keadaan alam. T sama dengan pajak. Sehingga fungsi penawaran secara matematis dapat menunjukkan hubungan antara satu variabel terikat, yaitu jumlah barang yang ditawarkan, dan berbagai macam variabel bebas di luar harga barang itu sendiri. Pergerakan kurva. Berpindahnya titik A ke titik B atau titik A ke titik C pada gambar di samping disebut dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran atau perpindahan sepanjang kurva penawaran. Dapat dilihat pada gambar 2.5, perpindahan dapat dilihat pada gambar 2.5, titik A berada pada harga Rp3 dan jumlah yang ditawarkan adalah 60. Jika harga naik menjadi Rp5, maka jumlah yang ditawarkan menjadi 100. Tetapi, jika harga turun menjadi Rp1, maka jumlah yang ditawarkan akan menjadi 20. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab turunnya jumlah barang yang ditawarkan adalah harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva. Pergeseran kurva penawaran dari kurva SE ke SX1 atau perpindahan dari titik A ke titik
B disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Pada gambar 2.6 dapat dilihat perpindahan titik A ke titik B yang awalnya 60 menjadi 100. Bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan ini bukan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya perubahan harga barang lain, perubahan harga faktor-faktor produksi, pajak, teknologi, dan keadaan alam. Sebagai contoh, jika dalam suatu proses produksi terjadi penurunan harga pada faktor produksi, maka produsen akan lebih bersemangat untuk berproduksi sehingga jumlah barang yang akan ditawarkan menjadi meningkat. Atau sebaliknya, jika pada suatu proses produksi terjadi kenaikan pajak, maka produsen enggan untuk berproduksi sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan ikut menurun. Jadi, yang disebut dengan pergeseran kurva penawaran adalah perubahan dalam seluruh skedul penawaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.